perempuannya Ustaz ada nggak yang dipelet? Istri orang dipelet sama orang lain? Bisa juga. Bisa juga. Apa akhirnya dia selingkuh gitu sama? Bisa. Dan saya kasus yang seperti itu banyak saya tangani. Ada yang kesini itu suami yang gantengnya minta ampun, istrinya itu cantik ya selingkuh tetap kan. Si siapa sih istrinya? Si istrinya saya. Ya selingkuhnya saya dikasih fotonya kan. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita kembali lagi ketemu di Ustadz Janu Official Channel. Ustadz Janu Official Channel ini ngebahas tentang berbagai macam persoalan, ada yang penyakit, ada yang masalah jodoh. Iya, Ustaz. Iya, batuk ya. Yang jelas masalah tauhid. Iya, betul ya. Wah. Mantap ini. Buliannya mantap. Langsung besok patung katanya gitu. Atau diserang. Itu bukan bulian. Apa itu? Penyemangat. Itu tiba-tiba langsung punya penyakit kisau gitu. Ini emang bakatnya Ustaz, tapi ini striker. Iya, striker lah. Dan tentunya sama guru kita Ustaz Danu yang udah sama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Patung. Tapi terima kasih dan juga semua yang selalu setia menyaksikan official channel Ustaz Danu. Nah, dalam berumah tangga pasti ya yang namanya suami sama istri sering ngadepin permasalahan. Cuman reaksinya dalam menghadapi masalah itu beda-beda ya. Ada yang menganggap masalah itu kecil, akhirnya dianggap ya udah nggak ada masalah, padahal sebenarnya dipendam. Lama-lama ada sesuatu hal meledak. Saya nggak pernah nyangka 15 tahun saya nikah, tahu-tahu kok begini gitu. Padahal sebenarnya itu runtutan dari peristiwa-peristiwa. Padahal rumah tangga saya bahagia aja. Ada juga yang memang tiap hari berantem terus. Tapi bisa tuh sampai 30 tahun, 60 tahun pada berantem terus Ustaz tiap hari. Iya gitu dia. Wah, ketawanya paling gitu. CC itu enggak berantem Mas. Enggak. Disuruh aja. Kata JJ di hati, ngapa bahasa ini sih? Ada juga yang kadang-kadang berantem, kadang-kadang enggak, tapi tetap rumah tangganya harmonis. Ada juga yang diam-diam tahu-tahu pisah dan lain sebagainya. Nah, ada di dalam gaya komunikasi dalam rumah tangga ini yang menyebabkan juga rumah tangganya nggak harmonis. Tanpa sadar, salah satunya sering menghadapi kendala fisik, ya, atau nggak misalnya merasa sakit, nggak enak badan dan lain sebagainya. Ada yang sering sakit kepala. Lucunya begini, ada yang datang ngobrol gitu. Saya kok di kantor itu masalahnya berat Mas. Saya nggak pernah ada, tapi sampai di rumah lihat istri saya pusing terus. Jadi nggak clear. Iya. Nggak clear jadinya. Nggak clear ya kayak gitu, kayak burung aja kan. Tapi ada juga yang kayak begitu. Bahkan tidak jarang akhirnya ada orang yang mencari kebahagiaan di luar rumah tangga. Karena apa? Karena dia ngerasa nggak bahagia di rumah tangga gitu. Nah, Ustaz, kan sering kali Ustaz ngobrol ke kita nih bahwa Mas ini apalagi kalau saya dampingin di acara siraman kolbu, setiap ibu-ibu yang datang atau yang udah berumah tangga datang pasti banget 1000% ditanya punya masalah sama suami ya. Iya. Akhirnya curhat di situ. Nah, kok bisa sih Ustaz? Masalah dari rumah tangga itu bisa kebawa ke fisik ya. Karena saya lihat ada yang kayak di sana ada yang kena santet, ada yang guna-guna, ada yang tumbal, ya kan? Ada yang ilmu, ya kan? Bahkan ada yang nggak bisa jalan, ya, banyak gitu Mas. Ada yang nangis terus, saya ingat banget tuh. Sampai kayak yang tadi pagi tuh ada juga yang sampai apa? Kejang badannya, kejang, kaku. Saya pikir, maaf banget, saya pikir ini mungkin ada jin masuk ke dulu. Biasanya kalau masukkan jin kan begitu, nggak bisa komunikasi. Ya, ini udah kaku, tapi masih bisa komunikasi gitu. Ustaz, coba dong Ustaz. Dari sekian banyak pertanyaan saya ini, jawab satu-satu. Kenapa Ustaz kok bisa begitu? Rumah tangga bisa berdampak ke macam-macam gitu, ke kitanya gitu. Iya, jadi sebenarnya
masalah yang dihadapi seseorang saat ini, insya Allah itu diawali dari dulunya. Jadi itu tetap Allah itu mengajak berpikir ke arah sana. Makanya satu kalimat yang ringan ya. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat sayyidikum. Apa saja musibah yang kau terima saat ini itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Bukan saat ini, tapi yang sejak dulu-dulu dan terakumulasi. Tabungan itu. Tabungan lah. Jadi mana yang salah daerah sini nanti penyakitnya muncul itu. Salah daerah sini munculnya penyakitnya agak itu. Salah daerah sini itu, salah daerah sini ini dan sebagainya. Itu kan macam-macam. Karena perilaku manusia itu kan tidak monoton dia. Dia terus naik turun mana berwarna lah istilahnya. Sehingga perilaku dia main dosa di sini itu kan setiap hari dia kerjain. Iya. Termasuk adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau pertengkaran di dalam rumah tangga ini memang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kok saat ini rumah tangga itu kok selalu bertengkar. Kalau saya tidak melihat saat ininya. Kalau saya melihat nggak dilihat sih saat ini hanya berita biasa. Tapi kalau kamu mau selesai harus lihat masa lalumu. Karena orang disuruh oleh Allah Ta'ala tobat itu bukan karena salah sekarang, karena masa lalunya juga banyak dosa. Jadi yang sekarang ini terjadi di rumah tangga adalah buah dari masa lalu Atau takdir yang baru dimunculkan oleh Allah Ta'ala saat ini, periode ini sebenarnya. Karena dia sudah memilih jalan itu. Iya, pada saat masa lalu dia mencoba memilih jalan karena dia sukanya di situ, dia milih jalan, nah dapatnya itu seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kenapa dia itu di dalam rumah tangga bertengkar? Kalau saya, lah dulu kamu dengan orang tuamu gimana? Pertanyaan saya gitu dulu. Iya. Nah, mulai dia membawa dirinya ke masa lalu. Oh iya, dulu saya itu paling dablek kalau dikasih tahu orang tua. Iya. Sering emosi, sering ini. Nah, itulah akhirnya dari dablek, dari marah, dari nggak mau, dari ngeyel, dari ini, dapatlah suami yang sekufu oleh Allah Ta'ala. Sama-sama karakternya, yo dablek, yo ngeyel, yo emosional. Gantian dulu dia dikasih tahu orang tua itu nggak bisa, dia dapat suami dia kasih tahu juga nggak bisa akhirnya. Lah kan jengkel. Nah itu adalah gambaran bahwa dulu kamu yang kamu lakukan ke orang tuamu itu ya begitu. Sebenarnya yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala itu cermin sebenarnya. Cuma orang kadang-kadang tidak mau mengakui kalau dia itu dulu begitu, dia itu merasa dirinya itu nabi barangkali. Atau dia atas nama cinta. Atas nama cinta. Iya, betul. Atas nama cinta. Artinya gini, merasa misalnya contoh Ustaz, kalau Ustaz ngajak mundur ke belakang tadi kan berhubungan dengan orang tua, mungkin waktu milih pasangan hidup ya orang tuanya nggak setuju gitu. Dia nggak melihat itu sebagai tanda, tapi dia melihat itu sebagai keegoisan orang tua untuk menentukan hidup anaknya. Karena anaknya merasa aku nyaman kok sama ini, akhirnya mangkel sama orang tuanya, kesel gitu. Itu bisa jadi nggak? Gitu? Bisa. Semuanya itu bisa, cuma mangkelnya itu kan persentase itu besar apa kecil kita tidak tahu. Atau mungkin dia berantem sama orang, berdebat sama orang tua masalah pasangan. Benar. Aku cinta, aku suka sampai dia titik gitu. Iya. Nah itu kan kencang. Nah itu keras kepala. Kalau besok-besoknya itu umpamanya anaknya yang dilahirin tulang kepalanya nggak ada ya itu salah satunya ya itu. Dia keras kepala dulu sama orang tuanya. Gitu. Jadi itu benar-benar Allah itu menceritakan di situ. Jadi hidup kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita cari. Kemudian dari apa yang kita cari tiap harinya itu akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Istilahnya rapot di waktu tertentu itu. Rapot itu bisa enak, bisa tidak enak. Rapot ini sebenarnya agar kita itu kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Yang enak tetap ada di jalan Allah, yang tidak enak tetap harus kembali ke jalan Allah. Sebenarnya itu prosesnya seperti itu. Cuma bagi orang-orang muslim itu nggak ngerti biasanya. Dia kalau enak, dia hanya bersyukur sekali, dia lupa. Kalau enak lagi bersyukur sekali, dia lupa sekali. Kan gitu. Kalau tidak enak, berutunya banyak. Dan berhari-hari masih berutu.
Iya. Padahal kalau dikasih enak, Iya, bersyukurnya sekali aja. Sekali aja berapa detik, nah, alhamdulillah, senyum-senyum. Habis itu sudah ada. Nah, orang yang seperti ini itu dijelaskan bahwa orang inilah yang memang dia tidak bersyukur. Di situ dianggap tidak bersyukur. Memang bersyukur di titik itu, iya, tapi selanjutnya enggak. Ya namanya bersyukur itu kan semua harus kita kendalikan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala itu kan setiap kalimat yang kita mau omongkan itu kan harus berdasar pada Allah Ta'ala juga. Iya. Nah, sehingga kalau memang dia menemui suatu hambatan, menemui sesuatu yang dia tidak nyaman di kehidupannya, nah itu gambaran bahwa dulu kamu pernah melakukan ini. Tidak mungkin ujuk-ujuk Allah itu menulis orang ini besok tanggal sekian itu apa? Mutahnya, ya, tanggal sekian itu nanti akan mendapatkan musibah ini. Enggak bisa. Tapi adalah seseorang yang dia momennya ini perjalanan dulu ya. Dia dulu ngeyel sama orang tua. Ini kan dia memilih ngeyel dengan orang tua. Dia memilih ngeyel, ya. Bukan memilih nurut, kan begitu. Dia kan kalau memilih ngeyel kan anggap aja itu ada dua jalan ya, kiri sama kanan lah ya. Kiri apa lurus lah ya. Tergantung kanan belok terus. Tergantung Ustaz, perapatan apa pertigaan. Kiri apa lurus gitu aja ya. Nah, kalau dia tuh ngeyel dan sebagainya itu kan ke kiri dah. Nah, nanti kalau ke kiri ketemunya itu nanti kalau dia dapat jodoh, jodohnya ya yang dia kalau dapat jodoh besok jodohnya kalau dia kasih tahu susah juga. Nah, kalau lurus ngikutin aturan Allah nanti dapat jodohnya ya nyaman. Seperti itu. Kalau mamanya tung, dulu kalau dikasih tahu orang tua diem, nggak mau ngomong, pergi mamanya. Umpama loh Pak. Umpama Pak. Lah kalau dia dapat jodoh gimana? Bapak masih mikir. Saya bercanda Bapak masih mikir. Kata beliau bukan umpama, gua banget. Iya. Makanya itu benar-benar bisa menjadi gambaran bahwa oh iya ya, dulu saya kalau kasih tahu orang tua diem pergi. Iya betul. Iya betul. Ampun. Lah nanti dapat jodohnya sekufu. Cuma saya nggak mau nerusin. Iya. Mau nerusin cerita. Iya. Intinya sekufu aja. Iya. Paham. Paling tidak diemnya dulu lah ya. Yang penting masih beda jenis. Sepupu sama jenis lah, repot. Iya. Jadi intinya Baru kali ini vlog bela diri kawan. jadi memang seperti itu. Insya Allah itulah yang harus kita pikirkan. Sehingga pada saat kita memikirkan setiap hari perjalanan hidup kita itu ada di syariat Allah. Nah itulah yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, kita ingat pada Allah Ta'ala itu setiap langkah itu harus seperti itu. Ingat itu bukan hanya cuma zikrullah aja ya. Enggak cuma itu. Apa yang kita lakukan itu betul-betul ingat. Contoh dinasihat orang tua. Oh iya. Contoh ada teman ngomong dengerin baik. Oh iya. Kan itu kan kenapa kamu dengerin? Mamanya, kenapa kamu dengerin omongan dia? Kan kamu lebih tinggi daripada dia. Nah, ini orang itu akan ngomong. Dia kan makhluk Allah dan yang dia sampaikan kan benar. Nah, itu langsung. Nah, orang itu ingat Allah pada waktu dengerin aja. Nah itulah yang betul-betul harus kita lakukan sehari-hari. Nah sehingga kalau suatu ketika, suatu keadaan, sifat emosional, sifat kaku, sifat deket-deket itu memanggil jin ke tubuh manusia. Makanya kalau dia itu emosional dan kaku, suatu ketika kalau dia ada masalah nggak bisa menyelesaikan stroke, nah tangannya kaku. Nah itu ya awalnya dia dulu kalau dikasih tahu memang susah. Iya. Jadi stroke itu juga karena karakter manusianya sendiri. Iya. Marah yang dipendem, marah yang disimpan, greget, tapi diem nggak berani. Nah itu ya nanti kalau stroke ya kaku dia kan. Jadi seperti itu. Makanya kalau stroke mana bisa itu penyumbatan pembuluh darah di otaknya udah hilang, semuanya sudah bagus. Kenapa stroke-nya masih? Nah kan bisa cerita. Ya karena ada unsur Allah di situ.
Masya Allah. Jadi ada unsur Allah sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu, kalau misalnya pertama dimulai dari awal memilih jodoh, udah mulai ada pertentangan atau pertengkaran. Sebenarnya sebelum memilih jodoh pun dia Sudah ada tanda. sudah ada tanda mau kemana nih, mau nurut sama orang tua, mau mendengarkan nasihat, atau dia mau ke kiri dikit, nanti lurus, kiri dikit lurus ya nanti dapat jodohnya ya gitu. Udah masalah dikit tapi lurus lagi, gitu aja. Iya. Sebenarnya Allah hanya memberikan gambaran. Iya. Sehingga itu menjadikan gambaran besok di surganya itu bagaimana, itu ya dari situ. Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus, saya lihat nih kalau dari yang sering jadi narasumber atau apa, saya belajar gitu ya Ustaz ya. Kebanyakan permasalahan yang sudah menumpuk hampir puluhan tahun atau misalnya 6 tahun sampai 10 tahun itu jadi penyakit Ustaz. Tapi nanti jawabnya Ustaz ya. Kasih kesempatan dulu buat yang menanyain dari tadi udah. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak Mawar silakan Mbak pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya, Miwir. aku punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk pria-pria. Jadi ada Pak Tung, ada Uda David, ada Pak Ustadz Abe. Dan yang kedua yang pasti buat Pak Ustadz Danu. Jadi kalau kita ngobrolin soal problematika rumah tangga, ketika kita tidak merasa nyaman dengan pasangan nih Pak, misalnya ribut lah apa segala macam kayak tadi udah cerita. Dan di saat itu ada orang lain yang masuk dan akhirnya menggoda, seperti itu. Kamu kok serius? Nah, aku pertanyaan untuk Pak Ustadz Abe, udah David sama Pak Tung, apa yang apa sih pandangan apa dari seorang pria yang membuat berpikir kalau udahlah, aku nggak mau sama pasanganku saat ini, jadi untuk mencoba untuk mencari pasangan yang lain. Ini bukan pengalaman ya Pak, cuma pertanyaan ya. Mungkin kalau untuk ibu-ibu mungkin penasaran kayak gitu. Tapi kalau buat Pak Ustadz Danu, Pak, dosa dari mana sih? Apakah ini dosa suami atau dosa istri yang bisa memungkinkan si salah satu pasangan itu akhirnya memilih orang lain lagi, padahal mereka masih statusnya berpasangan. Seperti itu. Mana yang mau dijawab nih? Tanya nih. Satu-satu dulu. Satu dulu. Iya. Siapa? Dari Pak Ustadz Abe deh. Ente tetap telur dulu. Kita lo minum dulu. Ustaz kalau punya minum dulu. Assalamualaikum istighfar ya. Allah berubah lagi. Ustaz Abe itu jawabnya cuma satu. Karena saya belum pernah selingkuh, saya nggak bisa jawab. Makanya konsepnya istri itu jangan disyukurin. Jadi Nanti kalau lain syakartum nambah. Jangan lain syakartum. Ini bagus. Kata disyukurin saya syukurnya istri nambah. Gimana? Ayo. jadi kalau nggak disyukurin ya apa ini? Jadi lebih kepada rasa saling memiliki tanggung jawab. Iya. Bahwa idzan nadur tasyarotka. Jadi agama itu ngajarin manakala suami pengen setia, jadilah istri yang tampil menyejukkan. Iya. Jangan ciptakan surga di luar, tapi ciptakan surga di dalam rumah. Nah, patung. Lolos. Kita akan lolos. Jadi kalau misalkan Enggak, ini Ustaz ini nanyanya enggak itu, Ustaz. ya tahu, Nanya. belum selesai dijawab. Ya, sekarang gini aja deh, saya bilang gini. Maaf deh Tat ya, misalnya gini maksudnya, misalnya Ustaz lagi tausiah nih, ya, tahu datang ke satu tempat, ada bapak-bapak bilang, Pak kebetulan nih anak saya belum ada jodoh. Iya. Nah gimana kalau Bapak Ustaz aja? Jadi Astagfirullah. Belum gitu. ini kan cakep itu pertanyaan keren. Sebenarnya itu pertanyaan yang dirasakan. Jadi emang artinya gini, kalau ini kan Di mata ada masalah ya, nih. ada masalah nih, ya Enggak enggak masuk. Jadi jangan dulu disalahkan suami, jangan. Kita juga yang di sini perlu introspeksi. Jangan sampai si suami ini menciptakan surga di luar, tidak menciptakan surga di dalam, kayak layangan pegat gitu ya. Layangan pegat. Iya kan?
Kenapa? Berarti harus ada perbaikan. Ya. Suami mau dinasehatin, istri juga mau perbaikan. Ya. Ya kan, nggak langsung menyalahkan kesalahan satu pihak, belum tentu. Boleh jadi ada kesalahan di antara kedua belah pihak. Sehingga tadi guru benar dari awal pertama tadi. Udah banyak perbedaan ini. Ini sebenarnya saya bukan cerita. Dari awal ada perbedaan. Curhatin teman saya Pak Jen tadi cerita ke saya. Cepet banget buang bolanya. Nah, di sinilah pentingnya membangun agama dalam rumah tangga. Iya. Betul. Udah, segitu aja. Patung dulu. Kalau saya, oh ya maaf. Kalau saya istri itu kan saya anggap gaji aja. Kita kan ada rezeki, ada gaji ya. Saya anggap gaji, jadi tiap bulan pasti. Kalau rezeki, kan suruh nyari rezeki. Nyari yang lain. Kalau saya insya Allah, Jadi saya kalau sayang. dapat lagi rezeki. Hah? Kalau dapat rezeki. Makanya tak nyari rezeki saya. Saya nyari gaji aja. Enggak, itu alasan aja. Karena gini, ada rezeki yang datangnya nggak diduga-duga. Filosofinya boleh juga nih Pak. Bisa ditiru. Jadi Kalau orang pengalaman pinter. kalau ditanya, ini rezeki karena ada rezeki yang datangnya nggak diduga-duga. Benar ya. Pantesan dia sholat dua. Ayo jawab. Kalau saya ngelihatnya pola pikirnya mesti dirubah. Kalau nikah itu kebanyakan orang kan karena cinta, karena nafsu. Nah, mungkin kalau nikah itu lebih baik dimulai dari karena Allah. Artinya pada saat kita nikah, ya niatnya ya karena Allah terus lurus banget. Artinya yang ngelihat kurangnya istri, akhirnya kita ngelihat bahwa kita harus jadi imam, harus memperbaiki diri supaya istri kita bisa lebih baik. Karena kalau saya yakin, nggak tahu ya Ustaz, mohon maaf kalau saya salah. Kalau kita imamnya nggak benar, pasti itu akan memberikan influence yang nggak bagus atau pengaruh yang nggak bagus juga buat istri kita dan anak-anak kita. Karena ada satu doa yang saya ingat banget, jadi pegangan saya sekarang. Kalau misalnya itu selalu saya ingat-ingat bahwa ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, pantesin diri kamu jadi imam. Ya tiap hari ya suaminya harus benar, harus jadi imam yang baik, harus bisa ngerti, harus bisa memperbaiki diri, introspeksi diri, benahin diri gitu. Karena ya saya belajar dari kesalahan dalam hidup saya gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadiin jadi kehidupan saya lebih baik ke depannya. Maaf udah itu dulu apa sekarang? Masya Allah. Kalau ini kalau Mas David bilang saya belajar dari kesalahan saya, itu sebenarnya gampang. Saya juga pernah, Mas. Iya. Karena saya pernah ditanyain 2 tambah 2 berapa saja? 3, salah katanya. Oh salah saja. Iya, jadi itu saya anggap itu kesalahan. Salah. Iya. Paham. Nah, pertanyaan kedua langsung ke Ustaz. Apa sih tanyanya? Oh, euforia semua di sini. Bener, ini sering-sering deh kemarin deh. Ini bentar, ini acara infotainment apa? Ngerti. Apa sih tanyanya? Ya tadi sambungan dari pertanyaan yang pertama Pak. Nah ketika keributan atau enggak masalah di rumah tangga akhirnya membuat salah satu pasangan itu tergoda dengan orang lain. Okay. Itu dosanya siapa sih Pak? Oke. Apakah dosa dari zaman dulu si pasangan itu atau salah satu atau memang dua-duanya memang? Atau dari awal memang pada saat mau nikah ada kesalahan dari mereka gitu ya? Iya seperti itu. Oke. Iya itu kalau ini kompleks ya. Kalau ini bukan hanya cuma sekedar persoalan hanya cuma salah, nggak bisa hanya di situ. Kesalahan pasti ada. Cuma kalau yang ditanyakan ini saya malah melihatnya dari sisi agamanya. Jadi agamanya dasarnya memang belum kuat istilahnya. Setelah agamanya belum kuat, kemudian dia melakukan kesalahan. Nah, suatu ketika dalam kesalahan-kesalahan dapat jodoh, kemudian jodohnya sekufu sama. Nah, kemudian kalau ada ujian yang lainnya, karena dia punya pikiran biasanya,
si orang tersebut, entah yang laki atau yang perempuan, pada saat ada masalah tersebut punya pikiran, ini mirip skizofrenia, punya pikiran, punya istri kayak gitu tuh nggak enak, enaknya punya istri tuh kayak gini. Membandingkan. Nah, suatu ketika didatangkanlah benar oleh Allah Ta'ala istri yang seperti itu, yang rambutnya kuning, gitu. Rambutnya kuning ya. Setiap pagi ada yang rambutnya kuning. Beda. Sehingga dengan kondisi seperti itu sama. Jadi dia tidak menyelesaikan masalahnya dengan kembali pada Allah, tapi dia mencari persoalan baru. Kan seperti itu. Makanya itu mirip skizofrenia, hanya punya keinginan, cuma dia tidak ada marah yang terlalu berat, tapi dia hanya membandingkan aja kalau saya ini gimana. Kalau dalam bahasa pergaulan atau sehari-hari, umumnya dibilang ini ada terjadi perselingkuhan. Nah, kalau ada perselingkuhan kayak tadi yang dikatakan itu ya maaf ya, ada juga yang masuk ke DM saya gitu. Suami saya selingkuh karena dipelet sama orang lain. Baguslah kalau istri mau mengakui suaminya dipelet. Kalau saya nggak pernah percaya ya suami dipelet dulu, nggak pernah percaya. Bertanya ini tuh. Iya. Kenapa Ustaz kok nggak percaya suami dipelet? Lah wong yang biasanya suka laki-laki, kok laki-laki dipelet itu dari mana? Oh. Lah kita itu buaya, masa mau dikadang? Lah wong masa ada gimana sih cerita dipelet itu gimana coba? Saya ada DM. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang berpikir realistis aja. Iya. Lah ini si suami. Emang dia demen gitu ya? Nanti dulu, belum dengar dulu ya. Suami nih ketemu sama cewek. Iya. Ketemunya di mana dulu? Iya. Di kantor misalnya Ustaz. Lah kan sejak dulu nggak ada pernah pelet-peletan. Lah kan harus pikir real sebenarnya. Lah dari dulu kalau sudah kepelet ya sudah sejak dulu. Kok masuk akal jadinya? Gitu. Emang dulu kamu nggak masuk akal? Dulu masuk kantor. Jadi pelet itu sebenarnya itu ada gejala, tapi gimana gejala pelet saya nggak mau cerita di sini. Karena nanti kalau laki-laki itu dengar cerita saya, nanti dia menghalu dia. Menganggap diri Saya nggak mau. Intinya bagaimana dia kenal. Iya. Saya kenal di situ, mamanya. Lah kenapa di situ? Kan sebenarnya bisa diurut. Siap. Kenapa di situ? Kenapa ini? Itu nanti ketemu ini pelet apa enggak. Yang suka itu siapa, yang cewek apa yang laki? Itu gitu aja, normal kok, bisa kita telusur. Nggak usah pelet. Walaupun sebenarnya pelet itu memang ada. Tetapi kalau laki-laki pelet saya nggak pernah mau percaya. Kalau perempuannya Ustaz ada nggak yang dipelet? Istri orang dipelet sama orang lain? Bisa juga. Apa akhirnya dia selingkuh gitu sama? Bisa. Dan saya kasus yang seperti itu banyak saya tangani. Jadi betul-betul istrinya dipelet oleh seseorang karena yang melet hanya ingin memuaskan nafsunya sendiri, bisa mencari harta orang yang mau dipelet. Kan banyak kasus yang seperti itu. Banyaklah istilahnya. Jadi ada yang kesini itu suami yang gantengnya minta ampun, istrinya itu cantik, ya selingkuh tetap kan. Si siapa? Si istrinya yang Si selingkuh? istrinya ya selingkuhnya saya dikasih fotonya kan. Alah, ini mandi aja belum pernah. Maksudnya yang ngerti lah kan gitu ya. Lah kok bisa kayak gitu Ustaz? Tapi mungkin mobilnya bagus kali Ustaz. Mungkin. Nah, ya Ustaz kan, maaf ya Ustaz ya, zaman sekarang ini nggak apa-apa. Artinya Ini dia- yang datang ke saya ini udah ganteng, lumayan kaya. Nah yang melet itu apanya yang dicari? Iya. Makanya Mas Ustaz kok jadi mikir Ustaz? Kenapa Ustaz? Saya mikirin patung kok tadi. Oke. Jadi sebenarnya Serius banget Ustaz. Jangan Ustaz bilang gini. Waduh. Oh, berarti Berarti yang kurang percetakan tuh gua. wah gua kebaca nih. Maaf Ustaz, lanjut lagi. ya apa-apa. Jadi intinya adalah seseorang kalau digoda oleh orang lain, kalau memang laki-laki itu merasa digoda, itu kan hanya berpikir aja. Oh
saya memang lagi ada persoalan dengan istri saya, kan mikirnya gitu. Ini ada wanita, ngapain kali malah wanita ini disuruh istri saya menggoda saya agar istri saya selingkuh sama laki-laki lain biar saya kejebak. Nah, lebih pintar begitu harusnya. Iya, ada gitu. Iya, harus seperti itu. Jadi dia malah nggak selingkuh, nggak mau. Nggak taunya dipertahankan memang nggak selingkuh. Nah, nggak taunya memang wanita itu memang mencari gara-gara aja. Nggak taunya istrinya ditanya juga nggak selingkuh. Nah, akhirnya cerita. Oh, berarti saya memang nggak salah ya gitu. Nah, akhirnya rukun lagi. Gara-gara memang nggak mau selingkuh. Ada juga ya dalam rumah tangga yang suaminya kayak orang bilang tuh kayak ekstra posesif atau apa gitu saja. Misalnya setiap istrinya keluar atau pergi gitu, misalnya jalan sama curigaan. Ada bisikan, ada temen yang bilang, oh, istrinya selingkuh. Ada kayak feeling, bahasanya mereka feeling istrinya selingkuh, padahal nggak ada buktinya gitu. Ya, itu skizo. Itu skizo. Bukan jin, bukan apa? Ya jin, oh, sih, iya, tapi itu skizo. skizo karena dia sejak dulu senengannya curiga. Dia nyurigain orang tuanya, dicurigain tetangganya juga. Suatu ketika punya suami, dia curigain sendiri. Nah, sudah masuk di situ. Jadi bilang suaminya selingkuh, padahal bilang suaminya bilang ya ada banyak kasus yang seperti itu. Demi Allah Ustadz saya enggak. Iya nih. Oke, makanya saya kalau istrinya datang itu saya tanya. Bu, ibu yang ngasih tahu siapa, ada telepon? Enggak, tapi kayaknya saya dengar siapa yang ngomong gitu. Dengar gimana? Ada telepon bunyi nggak? Enggak, tapi saya dengar di telinga saya. Oh, ini segitu. Langsung paham. Nah, dari itu baru saya urut. Mulai kapan ibu dengar itu? Mulai itu diurut. Mulai kapan menikah diurut lagi, nanti mulai ketemu. Oh, mencuriga. Gitu, saking sayangnya tapi curiga. Kalau dia bilang saya kan sangat sayang sama suami saya, enggak, saya kan nggak begitu gitu. Sayang itu letakkan pada Allah Ta'ala. Kalau yang kita tahu, memang banyak kasus seperti itu. Nah, kalau kasus yang tadi digoda, ini tergantung orangnya. Kalau memang orangnya agamanya bagus, ya enggak, biasa aja kayak temenan. Dia tahu ini enggak perlu. Batasannya ada, walaupun digoda tapi dia punya batasan, ngerti dia. Nah itu memang, nah di batasan inilah kadang-kadang dibobol sama yang membatasi dulu biasanya. Dia punya batasan, habis itu nggak kuat dia. Dibobol ya. Nah itu karena memang ya kurang kuat aja, atau memang Allah memang lagi memang menguji dengan agak deras. Tapi ya sebenarnya bukan agak deras menurut saya, itu Allah menguji pasti orang itu mampu. Yang bikin tidak mampu apa? Ya nafsunya orang itu sendiri. Sering kan orang bilang gini Ustaz, bahwa wah saya mah jodohnya emang istri saya lebih dari satu, atau emang misal bercerai terus nikah lagi, bercerai nikah lagi, ini udah takdir saya. Setuju nggak Ustaz? Enggak. Takdirnya? Enggak. Loh kok kenapa Ustaz? Itu kan dia yang ngomong, bukan Allah ngomong sama dia. Saya ringan, enggak, itu kan kamu aja yang Tetap ngomong. nafsu. Emang dianya yang nafsu. Dianya yang nafsu. Tanyain aja dulu dia cerai kenapa coba, diurut aja di situ. Nah nggak taunya memang dia yang ngawur lah ya, itu minta cerai. Loh kok dia ngomong tadi saya adalah kawin cerai, lah kan salah dia. Dia bangga dengan kawin cerainya, menurut saya enggak, itu memalukan. Kalau kamu ngomong begitu memalukan. Tetapi kalau orang yang nikah cerai, saya tidak bilang memalukan. Itu keadaan. Karena saya nggak tahu persoalannya di mana. Kecuali saya tahu persoalannya, saya bisa ngomong kamu yang salah aja. Baik, Ustaz, sebelum kita tutup nih Ustaz, tadi ada satu pertanyaan yang terakhir ya. Kita udah cerita tentang hubungan rumah tangga yang berdampak ketidakharmonisan rumah tangga, bahkan juga sampai tadi ada kemungkinan untuk selingkuh dan lain sebagainya. Jin juga bisa masuk membisikkan tadi kecurigaan. Kalau buat orang-orang yang sakit Ustaz, karena karena menyimpan masalah yang cukup lama gitu, sering terjadi kayak yang tadi pagi saya cerita tadi, itu apa yang harus dilakukan dan gimana cara mengobati? Sebenarnya kalau kita melihat dari tuntunan dalam Quran itu kan jelas, jadi seorang itu mendapatkan musibah atau salah satunya adalah sakit, itu dari perbuatan orang itu sendiri. Jadi kita harus merunut, harus mau berpikir kalau ini dari saya, yang mana sakitnya di mana letaknya. Kalau kayak yang tadi pagi itu kejang,
berarti dia kan badannya kaku. Iya. Nah, kaku itu biasanya dia dalam mensikapi suatu keadaan setiap harinya itu penuh dengan kekakuan. Dia jengkel dengan suami, gregetan, kaku, maunya ini otaknya begini, nyuruh begini, itu ya dia nggak mau ngomong sama suami, ini dulu ya. Sehingga jin yang punya sifat kaku itulah dia akan mengunci di seluruh tubuh. Nah, di situ juga ada juga ilmu, ada juga amalan, ada juga macam-macam di situ, ada sihir, ada macam-macam. Jadi di situ kan bertempur semuanya jadi satu Dan saling mengunci. dan saling mengunci memang. Jadi kalau mamanya tadi pagi itu, ya memang ini orang mikirnya ini kejang. Kalau saya lihat dari raut muka ini bukan kejang. Ini ada jin yang mau menjadikan orang ini kejang sebenarnya. Jadi dia masuk dikit sudah kejang. Dan biasanya kalau kayak gitu kan, biasanya kalau kejang atau apa gitu, itu bukan diri dia gitu yang ngomong. Ini bisa komunikasi dan dia gitu ngomong, bisa jawab pertanyaan dengan baik dan dia tahu diri dia. Sepertinya dia sadar dengan keberadaan dia. Itu karena emosinya dia tadi itu yang keras, sifatnya dia yang keras Yang itu bisa kaku menyebabkan kaku itu. Ya kaku itu. Makanya pada waktu dia dikasih pemahaman, Sebentar langsung. jangan kaku, jangan emosional kalau ada persoalan dengan suami, pikiran baik-baik, jangan greget-greget, jangan kaku dan sebagainya. Pokoknya begitulah ya. Kemudian ya luluh. Nah, karena dia paham, sehingga jin yang memang mempunyai sifat kaku ini dia mereda. Dan kalau dia paham mau berubah, dia langsung keluar. Otomatis kalau dia mau berubah aja, niat mau berubah aja keluar. Sebenarnya itu kan dari niat ya. Jadi apa tergantung Allah, itu tergantung niat. Tapi niat ini ya betul-betul nantinya. Innamal a'malu binniyat itu memang betul-betul harus kita pergunakan. Makanya niat ya. Kenapa saya harus begitu? Niat jangan begini ya. Sebenarnya niat karena Allah itu kunci. Sama. Kalau baca Quran niatnya satu ya lillahi ta'ala. Itu saya mengajak. Karena nanti kalau otak dia itu mau baca ini, mau ini, baca ini, maunya ini, faedahnya begini, faedahnya aja semuanya dicari. Padahal kalau dilihat artinya ya nggak terlalu berhubungan. Padahal kalau dilihat tuh ini petunjuk. Faedah itu kalau memang betul-betul dikerjakan dari petunjuk tersebut, baru faedahnya itu ada. Amal solehnya ada dan sebagainya. Nah itulah yang kita pergunakan untuk agar Allah itu bisa mengabulkan doa-doa kita. Sebenarnya dari situ. Tapi kalau kita hanya membaca saja, ya itu hanya dapat pahala membaca. Padahal kalau pahala membaca itu kita ujub, kita lihat, selesai. Nggak dapat apa-apa. Yang dapatnya orang baca itu bukan untuk Allah kok. Ya iya. Kesombongan. Untuk ya. dia mencari dunianya itu kan nggak boleh sebenarnya. Kalau Allah menyuruhnya memang nggak boleh. Boleh berdoa. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah aku rezeki yang besar ya Allah. Boleh, tapi ada buntutnya. Untuk meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu, boleh. Kalau saya, boleh, pintar itu orang itu. Saya bilang itu pintar. Tapi kalau ya Allah berikan aku kerajaan seperti Nabi Sulaiman, itu ngarang itu. Itu menurut saya ngarang. Apalagi doa Nabi Sulaiman dibaca ya. Sama dia ya. Lah iya, kalau saya harus melihat dulu, jangan takabur, iman kita itu di mana, kan harus dilihat dulu. Nah sehingga titik-titik tertentu seperti yang tadi pagi itu menandakan bahwa orang ini memang kaku. Kalau udah jengkel sama orang tuanya kaku, nggak mau ngomong dan itu. Nah itu akhirnya mengunci seluruh tubuhnya. Nah kalau memang dia mau, kemudian ya selesai, habis itu kakunya lemes. Kalau kayak gitu didiamkan terus-menerus bisa stroke nggak? Bisa terus gitu. Walau alam ya, tapi bisa aja ya, bisa aja. Oke, terakhir sebelum Ustadz kesimpulan, apa saya sering lihat kenapa kok yang sering ngalamin itu perempuan? Emang laki-laki nggak ada yang ngalamin begitu, Ustadz? Ada sih. Ada ya? Ada, cuma laki-laki itu banyak gengsinya. Oh. Lah ya itu. Iya, Kalau iya. yang nggak gengsi itu laki-laki yang hebat menurut saya. Iya. Karena kan dia enggak malu anu. Padahal enggak. Iya. Padahal ada ilmu yang ada di situ. Sebenarnya coba kita lihat ilmu yang membahas tentang jin yang betul-betul bisa dipraktekkan dengan nyata itu di mana sih? Kalau cuma teori banyak. Banyak. Tapi yang betul-betul dipraktekkan dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala selesai. Kan itu kuncinya. Jadi jangan cuma cerita jin yang tidak bisa dipraktekkan dan
ngomporinya selesai, padahal itu belum pernah dipraktekkan pun nggak pernah berhasil. Walaupun yang mempraktekkan jutaan manusia muslim nggak pernah berhasil. Lah kenapa? Lah emang nggak bisa dipraktekin. Maaf Ustaz, tadi kan bicara muslim, emang agama lain bebas dari itu atau semua agama juga bisa kena penyakit seperti itu Ustaz? Ya kita kan muslim. Oh, kalau orang agama lain mau dengerin, alhamdulillah. Soalnya ada yang nanya begitu, kenapa sih kok soal dibahasnya orang muslim terus emang agama lain enggak gitu. Kayaknya agama muslim berarti begini dong, Ustaz dan dulu menyudutkan agama Islam. Saya bilang enggak juga gitu, makanya ini mumpung lagi ada di sini bisa. Sebenarnya bukan menyudutkan agama Islam, dia aja yang tersinggung. Lah kita kan muslim. Iya. Lah mau ngomongin apa? Jadi kita ngomongnya hanya koridor kita yang iya. Kalau mau tanyain kenapa bukan orang Kristen, lah saya kan belum pernah baca bukunya. Lah ngomong apa saya? Malah disalah-salahin nanti saya. Siap. Ngomong apa sih? Lah kan ngomong apa adanya. Lah kita kan muslim kan. Iya. Lah yang terjadi memang muslim lah, yang terjadi di depan kamera ada sih memang yang non muslim, tetapi kan nggak banyak. Yang datang juga nggak banyak. Nggak banyak. Kalau di klinik saya ada yang muslim, nah, saya selesaikan menurut muslim. Tapi beliau apa? Sembuh nggak? Ya alhamdulillah sembuh. Iya. Kan begitu. Jadi nggak usah tersinggung kalau dibilang muslim kok kesinggung gimana sih? Nanti dibilang kamu muslim malah baca Quran, marah. Kan salah saya jadinya. Kan tinggal ngomong, kan bener lah, ya emang bener. Iya bener. Siap. Makanya jadi akhirnya clear nih ya bahwa nggak ada yang namanya permasalahan dihadapi hidup itu tidak lihat jenis kelamin, nggak lihat agama ya, apalagi dalam rumah tangga ya Ustaz ya tadi ya, kembali lagi ke rumah tangga bahwa dalam rumah tangga itu dari awalnya runutan langkah yang kita pilih itu yang akan menentukan kita takdir kita ke depannya. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, kesimpulan Ustaz silakan Ustaz. Yang mana kesimpulan? Semuanya. Kesimpulan untuk semuanya ya teman-teman beriman, sedulur beriman. Ya manusia seperti kita ini, manusia muslim seperti kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi belajarlah untuk kita bisa mengkoreksi, karena kalau nggak kita mengkoreksi mau siapa lagi? Kalaupun kita itu andalkan, kalau kita itu sering baca sholawat atas Nabi, yang kita hanya mengandalkan besok itu di akhirat itu kita mendapatkan syafaat Nabi, juga kita nggak ngerti sebenarnya. Apakah kita memang sudah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat? Itu hanya Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah kuatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, belajar yang benar-benar. Islam real, Islam itu insya Allah real. Jadi kalau Islam itu masih goib, enggak, Islam itu real. Nah, realnya inilah yang menjadikan kita lebih kuat kepada Allah Ta'ala, lebih kuat untuk lebih melakukan perbuatan-perbuatan takwa. Nah, dari sanalah mudah-mudahan nanti kita akan dimudahkan di dunia dan akhirat insya Allah ya. Intinya adalah kuatkan tauhid, tambahkan ketakwaan pada Allah Ta'ala terus-menerus, belajar untuk mengimani Allah. Setiap saat kita ada Allahnya, yang kita lakukan ada Allahnya. Belajar menguatkan iman kepada malaikat. Ingat, malaikat ada di kiri kita yang nggak bisa disogok dengan uang 5 juta, itu nggak bisa. Apalagi cuma 2,5 juta, itu nggak bisa. Jadi jangan berpikir kita itu punya pikiran nyogok malaikat, tidak bisa. Malaikat hanya patuh pada Allah. Iman kuatkan kepada malaikat juga, bahwa kita diawasi oleh malaikat atid. Jangan merasa bangga ada raqib. Kemudian kuatkan iman kita kepada Rasul, yaitu dengan mengerjakan apa yang dikerjakan atau sunnah-sunnah Rasul. Kuatkan iman kita kepada Al-Quran sebagai kitabullah, karena dengan membaca Quran, memahami artinya, kita bisa mengerjakan. Kuatkan iman kita terhadap takdir Allah,
apa yang terjadi pada kita itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jangan menggerutu kalau tidak enak, jangan merasa bahagia kalau dikasih takdir yang enak. Semua takdir enak, tidak enak itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita dan harus kita iman. Dan yang jelas yang paling penting juga adalah iman kepada akhirat. Mau masuk mana kita besok di akhirat. Itu yang menurut saya harus diperjuangkan di kehidupan kita. Di luar kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji seperti itu. Ayo, mudah-mudahan kita diizinkan, diberi petunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, insyaallah. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Danu, Pak Tung, terima kasih tadi Ustadz Abe, terima kasih, dan juga terima kasih semuanya yang selalu setia menyaksikan Ustadz Danu Official Channel ya. Belajar dalam rumah tangga hari ini, pasangan kita nggak ada yang sempurna, diri kita juga nggak sempurna seperti tadi kata Ustadz. Yang penting adalah sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, meluruskan niat tadi karena Allah ya Ustadz ya. Memperbaiki diri, niat karena Allah, ibadah kita harus karena Allah. Kalaupun ada urusan dunianya dalam hati, gimana Ustadz lagi gini, lurusin lagi. Lurusin lagi. Pasti itu ada. Iya, pasti ada. Pengen langsung lurusin lagi niat kita. secepat mungkin lurusin. Iya. Insyaallah mudah-mudahan itu sebagai amal soleh Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan selalu ada dan semoga kita termasuk orang yang diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Baik, terima kasih ya udah menyaksikan Ustadz Danu Official Channel, dan insya Allah kita ketemu lagi. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan bagi kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.